mengumpulkan harta di sorga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 20. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kita harus mengambil keputusan yang benar tentang bagaimana bersikap terhadap kebutuhan material. Jika tidak, materi dapat mengancam kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu, membuat sebuah prioritas yang benar akan menolong kita menjalani hidup. Yang harus diprioritaskan adalah harta sorgawi, bukan harta duniawi. Kita harus mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Mari kita belajar untuk mengumpulkan harta di sorga. Yesus mengajak kita mengubah cara pandang kita tentang kebutuhan materi. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta adalah penunjang kehidupan. Menempatkan Allah sebagai Tuhan berarti mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Dia yang memenuhi kebutuhan materi kita. Ayat 33. Bukan mengumpulkan harta di dunia, tetapi harta di sorga, sebagaimana uraian berikut ini. 1. Nasihat untuk mengumpulkan harta di sorga. Ayat 19 dan ayat 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Yesus mengenal para muridnya bahwa mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikut Dia. Yesus ingin agar mereka tetap berpikiran baik seperti ini dan tidak mengejar harta duniawi. Karena harta di bumi dapat dirusak kengat dan karat. Tidak ada tempat yang aman untuk harta. Pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Nasihat yang baik adalah kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta yang di sorga itu merupakan satu-satunya harta sejati, yakni segala kekayaan, kemuliaan, dan sukacita. Sungguh kita dapat berbesar hati jika kita mengumpulkan harta kita di sorga, karena di sanalah harta kita aman. Tidak akan rusak karena tidak ada ngat dan karat. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini adalah kebahagiaan besar karena memiliki warisan yang tidak dapat binasa. 2. Cara mengumpulkan harta di sorga. Ayat 21-23. Dimulai dengan menyerahkan keinginan mata untuk melihat segala sesuatu dalam terang Tuhan. Mata di sini adalah hati. Ini yang mengendalikan segala keputusan dan sikap manusia. Jika mata itu baik, maka seseorang akan selalu bermurah hati. Amsal 22 ayat 9. Sikapnya terhadap harta tidak menjadi tamak, melainkan ia memahami bahwa harta hanyalah penunjang kehidupan dan bukan sumbernya. Tetapi jika mata itu jahat dan rusak, ia tidak menuntun kepada terangnya, melainkan akan memimpin, memenuhi, dan mencondongkan ke arah yang jahat. Jika mata itu keliru dan mendapat masukan yang salah, hati dan kehidupan pasti akan penuh dengan kegelapan, dan seluruh sikap dan tutur kata pun akan menjadi rusak. Mata mengendalikan keinginan jahat hanya untuk memperoleh harta dunia sebanyak-banyaknya. 3. Dedikasi mengumpulkan harta di sorga. Allah adalah pemilik tunggal kehidupan kita. Ia yang menciptakan kita dan menebus kita dari dosa. Seluruh hidup kita, tenaga, fokus, hati, dan waktu harus ditunjukkan pada Allah saja. Apa yang kita pikirkan setiap hari adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan kita. Nilai hidup kita ditentukan oleh seberapa besar dedikasi kita pada Allah. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, sebab perintah-perintah mereka akan saling berlawanan. Mamon, yaitu harta duniawi, tidak dapat dilayani bersamaan dengan Allah. Kristus tidak berkata bahwa kita tidak boleh, tetapi tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak dapat mengasihi keduanya, Yakobus 4 ayat 4, atau dipegang oleh keduanya dalam ketaatan, kepatuhan, pengabdian, kepercayaan, dan kebergantungan, sebab keduanya bertentangan satu sama lain. Karena itu, dedikasi hidup kita bukan pada hal sementara, melainkan yang bernilai kekal. Sahabat Iktus, apakah yang berharga bagi kita adalah hal-hal yang bernilai kekal? Misalnya karakter Kristiani,
iman, pengharapan, kasih, dan pengetahuan tentang Allah? Apakah kita sungguh-sungguh melibatkan diri dalam pekabaran Injil sehingga menjadi alat keselamatan bagi orang lain? Apakah kita sudah maksimal dalam menggunakan harta dan talenta untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi? Soli Deo Gloria. Ketika saya menyadari betapa Allah mengasihi saya tidak lagi merasakan tekanan untuk mengejar-ngejar harta. Hal ini yang membuat saya bebas untuk menetapkan prioritas dalam hidup saya, yaitu mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Karena itu betapa bersukacitanya saya, sebab saya tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Saya hanya mendedikasikan hidup saya untuk Allah dan kesenangannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memahami mengapa saya harus lebih berfokus pada harta sorgawi daripada harta duniawi? Bagaimana cara saya agar dapat mengumpulkan harta di sorga dan tidak dikendalikan oleh harta dunia? Apa yang mendedikasi saya untuk mengumpulkan harta di sorga? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau sangat mengasihi saya. Biarlah hal ini juga yang mendorong saya mengasihi-Mu dan menyerahkan segenap hidup saya untuk mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Saya tidak mau menghabiskan waktu hidup saya hanya untuk mengejar harta dunia yang bersifat sementara. Jadikanlah saya alat keselamatan-Mu, agar saya dapat mengumpulkan harta di sorga, bukan supaya saya memperoleh keselamatan, tetapi karena saya telah diselamatkan. Amin. Tuhan adalah hartaku, atau harta adalah Tuhanku? Kristuslah